Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya adalah dengan mengirimkan surat kepada para penguasa dunia saat itu. Di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat dakwahnya kepada Kisra, raja di raja negeri Persia atau Iran saat ini. Surat kepada Raja Persia ini dibawa oleh sahabat Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Saat sampai di kerajaan Persia, Abdullah bin Huzafah menyerahkan surat dari Rasulullah SAW itu langsung ke hadapan sang raja di istana. Kisra memerintahkan penerjemah membacakan surat itu. Dalam suratnya Rasulullah SAW menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pemimpin Persia. Barang siapa tunduk kepada petunjuk yang sempurna dan beriman kepada Allah dan menjadi saksi bahwa Allah itu tunggal dan tidak ada sekutunya dan bahwa Muhammad itu abdinya dan rasulnya, selamatlah ia. Wahai Raja, atas perintah Tuhan, aku memanggil Anda kepada Islam. Mendengar isi surat Rasulullah SAW, Kisra menjadi sangat murka. Surat dari Rasulullah itu dirobek-robeknya. Saat kembali ke Madinah, Abdullah bin Huzafah melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar laporan itu, Rasulullah pun bersabda, apa yang telah dilakukan Kisra terhadap surat kami, demikian pula Tuhan akan memperlakukan kerajaannya. Nubuatan Rasulullah SAW menjadi kenyataan. Salah satu negara adidaya itu hancur berantakan hingga tak tersisa lagi. Kemarahan yang diperlihatkan Kisra itu sebenarnya merupakan hasil propaganda keji terhadap Islam oleh orang-orang Yahudi yang telah pindah dari wilayah Roma ke wilayah Persia. Pengungsi-pengungsi Yahudi itu memainkan peranan penting dalam tipu muslihat anti Roma di Persia. Laporan-laporan mengenai Rasulullah SAW yang dibawa oleh orang-orang Yahudi membuat Kisra memandang negatif terhadap Rasulullah. Ia menganggap Rasulullah SAW sebagai ancaman yang memiliki rencana-rencana merongrong dan melawan kekuasaannya. Karena merasa terhina dengan surat ajakan untuk beriman dari Rasulullah SAW, Kisra pun segera mengirim surat kepada gubernurnya di Yaman. Ia mengatakan bahwa seorang Quraisy di Arab telah mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dakwahnya telah melampaui batas. Kisra memerintahkan Bazan, gubernur Yaman saat itu, untuk menangkap Rasulullah dan menghadapkannya ke istana raja di Persia. Bazan pun mematuhinya. Ia mengutus 2 orang prajurit kepercayaannya untuk menangkap Rasulullah SAW. 2 orang utusan dari Yaman itu tiba di Madinah menjelang senja. Kemudian mereka menghadap Rasulullah di masjidnya. Mereka menyampaikan bahwa gubernur Yaman telah diperintahkan oleh Kisra untuk menangkap Rasulullah dan membawa beliau ke hadapan raja. Jika Rasulullah menolak, maka beliau beserta kaum bangsa beliau akan dibinasakan. Mengetahui tujuan kedua orang utusan itu, Rasulullah tidak marah atas kelancangan mereka, juga beliau tidak merasa takut. Beliau mengabaikan apa yang mereka kemukakan, malah mengajak mereka untuk masuk Islam. Saat itu beliau sedang berada di dalam masjid ditemani hanya oleh 3 atau 4 orang sahabat. Namun nyatanya 2 orang utusan itu bergetar karena ru'ub, pengaruh dan wibawa Rasulullah SAW. Pada akhirnya 2 orang utusan dari Yaman itu bertanya, jawaban apakah yang harus mereka bawa kepada raja mereka berkaitan dengan tugas penangkapan beliau SAW. Beliau meminta mereka menunggu jawaban Rasulullah SAW sampai besok harinya. Malam itu Rasulullah SAW berdoa memohon petunjuk Allah Ta'ala. Maka Allah pun menjawab doa Rasulullah SAW dengan menyampaikan wahyu tentang apa yang terjadi dengan Raja Persia yang sombong itu.
Kami telah membuat anaknya sendiri melawan dia, dan anaknya membunuh ayahnya pada hari Senin, tanggal 10 Jumadil Awal tahun ini. Menurut riwayat yang lain, wahyu itu mengatakan, anaknya telah membunuh ayahnya pada malam itu juga. Mungkin sekali malam itu malam tanggal 10 Jumadil Awal. Pada pagi hari, Rasulullah SAW memanggil 2 orang utusan dari Yaman itu. Rasulullah memberitahukan kepada mereka wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabarkan tentang nasib buruk yang akan menimpa raja mereka. Rasulullah SAW kemudian membuat surat kepada Bazan mengatakan bahwa Kisra akan dibunuh pada hari tertentu dalam bulan tertentu. Ketika Gubernur Yaman menerima surat itu, beliau berkata, jika orang itu seorang nabi yang benar, akan terjadi seperti yang dikatakannya. Jika ia tidak benar, maka semoga Tuhan menolong dia dan negerinya. Segera sesudah itu, sebuah kapal dari Persia lego jangkar di pelabuhan Yaman. Ternyata kapal itu membawa utusan dari Persia yang menyampaikan kabar penting bahwa Raja Iran telah dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Cyrus, yang kemudian naik tahta. Bazan begitu terkesan oleh peristiwa itu sehingga beliau dan beberapa sahabatnya segera menyatakan iman kepada Islam dan menyampaikan ihwal itu kepada Rasulullah SAW. Peristiwa ini merupakan mukjizat agung dari Rasulullah, di mana sebagai hasilnya maka beribu-ribu orang negeri itu beriman kepada Rasulullah karena merupakan suatu kenyataan bahwa Pervez, sang Kisra Persia itu telah terbunuh malam itu. Kabar gaib atau wahyu yang Rasulullah SAW terima tentang nasib Raja Persia itu sangat jelas dan tanpa keraguan, dan faktanya persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.